Ya, ketemu lagi kita. Hari ini kita akan membuat beberapa menu makanan. Ada dua macam, yang satu ayam dan satu daging. Kita akan menggunakan oven. Jadi hari ini kita berbicara tentang roast dan bake, gitu ya. Di mana tadi teman-teman sudah melihat video tentang bagaimana membuat sebuah brown sauce yang benar, brown stock yang benar. Nah, nanti kita akan aplikasikan brown sauce-nya untuk sausnya. Tapi sebelumnya kita akan bikin dulu, yang pertama kita akan bikin roast chicken. Bahannya apa saja? Ya tentunya kita menggunakan the whole chicken, ya, ayam utuh. Kemudian nanti kita pakai lemon, gitu ya. Dan untuk bastingnya, untuk memberikan bumbunya nanti kita pakai paprika powder. Kemudian di sini saya menggunakan bubuk cabai, gitu ya. Ada onion powder, ada garlic powder, dan di sini saya menggunakan Szechuan pepper. Ya. Dan tentunya nanti untuk minyaknya kita kasih olive oil. Oke, sementara kita bikin dulu untuk bumbunya, yaitu kita pakai olive oil. Bisa menggunakan minyak apa saja ya, silakan. Dulu hari ini kita akan menggunakan olive oil sebagai bastingnya. Oke, kemudian kita tambahkan di sini ada paprikanya, kemudian ada cabai kering. Jadi saya kombinasikan agak pedas sedikit. Di sini kita menggunakan ada onion powder, ada garlic powder. Ya, kita aduk nanti buat bastingnya. Ya, seperti ini, dan kita tambahkan sedikit untuk Szechuan peppernya. Setelah ini saya akan tambahkan Szechuan pepper. Oke. Ya, seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Dan nanti kita ngerosnya akan sekaligus dengan veggie dan karbohidratnya. Kira-kira seperti ini sebagai bastingnya, ya. Nah, untuk berikutnya kita menggunakan lemon. Lemonnya kita potong sedikit supaya dia bisa duduk, gitu ya. Dan bagian atasnya kita potong sedikit, seperti ini. Kita taruh dan kita tambahkan rosemary. Oke, saya tarik sedikit di sini. Kita masukkan ayamnya seperti ini. Jadi fungsinya nanti untuk dia bisa berdiri dan nanti biar lebih crispy atau crunchy. Oke, seperti ini, ya. Dan ini kita basting dulu dengan bumbu yang sudah kita buat tadi. Kita basting. Antara baking dengan roasting di sini teman-teman. Jadi nanti kalau kita prosesnya roasting seperti ini, jadi nanti di tengah perjalanan atau di tengah kita sedang meroast si ayamnya, kita akan melakukan proses basting lagi, yaitu memberikan minyak ataupun bumbu yang ada supaya dagingnya tidak terlalu kering. Oke, setelah itu sambil saya panaskan dulu ovennya. Oke. Nah, untuk vegetable-nya saya menggunakan beberapa dan saya sudah potong-potong. Jadi saya menggunakan ada
paprika hijau, paprika merah, kemudian ada paprika kuning. Dan di sini saya menggunakan juga ada wortel yang sudah saya potong turning, dan turnip yang juga saya potong turning seperti ini. Dan sekalian kita akan membuat untuk si kentangnya. Kentangnya kita potong veggie saja. Seperti ini, kita potong veggies. Ya, seperti ini. Ya, kita kasih olive oil. Kita kasih rosemary. Kita kasih sedikit lada. Oke, setelah itu kita taruh sekaligus di pireknya. Jadi kita akan masak bersamaan. Oke, yang kita akan bikin ini adalah roast chicken dengan sausnya nanti bigaret namanya. Jadi classic sauce, yaitu dengan basicnya brown sauce yang kita masak dengan orange juice. Tambahkan lemon. Oke, sambil menunggu sedikit lagi kita baru panaskan ovennya. Nah, oven kita sudah ready. Sekarang kita akan masukkan. Kita taruh dulu tray-nya. Seperti ini, kemudian saya masukkan. Saya pakai Oke, kita masak roast chickennya sampai dia matang. Kebetulan di sini kita menggunakan alat yang cukup canggih, di mana sudah ada temperatur, kemudian berapa lama dimasaknya, berapa suhunya, semuanya sudah ada. Kita tunggu sampai dia matang. Kita tunggu sampai matang. Sambil menunggu matang, kita akan buat sausnya. Apa aja sausnya? Kita bikin. Yang pertama saya akan siapkan onion yang kita potong kotak-kotak nanti. Seperti
seperti ini. Oke, kita sudah siapkan onionnya. Kita akan bikin bigaret sauce namanya. Nah, teman-teman tadi sudah melihat bagaimana kita membuat brown sauce. Ini brown stock yang kita bikin. Sekarang kita mau bikin brown sauce. Nah, sebenarnya kadang-kadang kita bingung berapa banyak sih jumlah thickening agent ataupun sesuatu yang bisa membuat dia lebih pekat untuk ukuran seperti ini. Nah, kebetulan sekarang ini saya menggunakan sekitar 500 ml. Nah, untuk 500 ml kita menggunakan tepung berkisar sekitar 40 sampai 50 gram. Nah, kita bikin dengan sistem berumeni. Apa itu berumeni? Berbeda dengan roux. Kalau roux itu dimasak, kalau berumeni tidak dimasak. Jadi ini kita campurkan saja. Ini sekitar 40 gram. Dan di sini butternya 1:1. Ya. Seperti ini. Kemudian kita mix up dulu sampai dia rata. Nah, yang kita akan bikin bigaret sauce ini adalah sesuatu saus yang sangat klasikal, yang mungkin agak apa ya? Mungkin sampai sekarang masih disukai orang karena rasa orange-nya. Ya. Oke, yang penting berumeni adalah si tepung dengan si butternya harus tercampur rata seperti ini, supaya apa? Ketika kita masukkan nanti ke dalam sausnya, dia tidak menggumpal atau tidak akan lepas si tepungnya sehingga bergerindil. Nah, kira-kira seperti ini. Kita sisihkan dulu, kita buat sausnya. Oke, kita panaskan dulu. Saya pakai sedikit olive oil, hanya untuk supaya dia nggak lengket aja, dan untuk memberikan oily di pan-nya. Ya. Kemudian saya masukkan onionnya. Ya. Dan ini saya tambahkan wine. Kita reduce wine-nya di dalam pas memasak ini. Ya, kita biarkan dulu reduce. Nah, yang kita ambil adalah si aroma wine-nya atau aroma anggurnya. Jadi kita diamkan sampai dia berkurang dia punya jumlah wine-nya. Jadi sebenarnya kalau kita masak seperti ini, alkohol yang terkandung dia menguap. Yang tinggal adalah sari dari si jus-nya. Jadi biarkan seperti itu, nanti teman-teman bisa lihat seperti apa ketika saya memasukkan yang lainnya. Nah, bigaret ini juga menggunakan orange juice. Saya pakai di sini nanti sunquick yang ekstrak, jadi nanti rasanya apa ya, savory tapi ada sweet dari si orange-nya. Dan saya juga menggunakan Grand Marnier. Kalau nggak punya Grand Marnier, bisa pakai triple sec. Kalau nggak ada ya kita bisa skip. Sayang teman-teman di rumah kalau di sini bisa tercium sekali aroma yang wangi dari bawang bombay yang bercampur dengan si wine-nya tadi.
Oke, kita tunggu sampai di reduce. Setelah reduce baru kita masukkan brown stocknya. Oke, untuk rice chickennya kita sebut nanti matang, itu sesuai yang sudah kita lakukan setting di oven kita. Itu internal temperaturnya sekitar 88 derajat Celcius. Jadi teman-teman kalau memang mau mengkonsumsi ayam, tidak ada ayam yang medium, sangat tidak dianjurkan untuk memakan ayam yang masih dalam keadaan setengah matang. Jadi mengkonsumsi ayam harus dalam keadaan 100% matang atau done, well done. Ya. Oke, ini kita lihat sudah mulai reduce wine-nya. Ya, bisa kelihatan jumlah wine-nya sudah mulai reduce, dan di sini aroma yang tertinggal adalah aroma dari si sari buah anggurnya. Oke, ya, sudah reduce seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Nah, ini yang disebut dengan terminologi di kulineri adalah reduction. Ya, ini yang namanya reduction. Nah, oke, ini sudah reduce. Bisa dilihat, kita masukkan si brown stock-nya. Ya. Kalau teman-teman sudah punya brown sauce, silahkan. Karena ini lebih gampang kita menyimpan dalam bentuk brown stock. Nah, setelah itu kita tunggu sampai dia agak panas, baru kita nanti masukkan si butternya atau si berumeninya. Mungkin teman-teman masih ingat waktu pelajaran basic ada thickening aging yang disebut dengan roux, ada yang disebut dengan berumeni. Ini yang disebut dengan berumeni. Oke, sudah mulai agak panas, jadi kita bisa tambahkan. Tadi kira-kira 500 ml yang saya pakai, jadi jumlah ini yang saya pakai adalah sekitar 40 gram untuk si tepungnya. Jadi seperti ini kita aduk supaya tidak menggerindil. Nah, kalau teman-teman mencampur si antara tepung dengan si butternya nggak sempurna, yang terjadi adalah si tepungnya akan menggumpal, atau bahasanya kita mungkin menggerindil ya. Oke. Di sini harum sekali baunya, ada tercampur bau wine, bau butter. Oke, apinya kita kecilkan supaya tidak terlalu kuat. Ya. Ini teman-teman bisa lihat kekentalan saus itu seperti ini. Ya, seperti kita melihat krim, kentalnya krim. Oke. Ini sekarang saya tambahkan bumbunya. Saya menggunakan garam, dan juga merica atau pepper. Ya. Seperti saya bilang tadi, nanti saya akan masukkan Grand Marnier dan si orange juice-nya. Oke. Karena kita sudah memasukkan berumeni gitu ya, nanti supaya takut ada yang menggerindil, sebelum disajikan kita akan saring. Ya.
Nah, yang penting sekarang dipastikan bahwa bau tepungnya sudah hilang, artinya itu baru matang. Ya, seperti ini. Saya tambahkan green. Oke. Dan seperti tadi saya bilang ada orange juice. Saya pakai yang ekstrak. Oke, silahkan teman-teman koreksi sendiri nanti rasanya kurang apa, nanti bisa dicicip. Oke, sambil menunggu kita punya chickennya matang, kita panaskan dulu si sausnya sampai siap nanti disajikan. Kita tunggu roast chicken yang di belakang kita ini matang. Ini sampai sekarang internal temperaturnya 26 derajat, jadi masih menunggu sekitar kira-kira 20 menit lagi maka akan matang. Kita tunggu ya sampai matang. Nah, sekarang sudah 50% kira-kira kematangannya. Jadi kita akan melakukan proses basting. Kita buka dulu supaya nggak terlalu ini. Kita tarik. Ya, seperti ini, kemudian kita basting. Untuk mencegah si ayamnya terlalu kering. Perlu didananinnya, kita dananin sedikit roast chickennya. Oke, seperti ini, kembalikan kita masuk dan kita tunggu sampai matang. Jadi sausnya sudah saya koreksi untuk rasanya, seperti ini sudah mulai panas, dan untuk supaya nanti hasilnya pas disajikannya bagus, ini akan saya saring dulu. Finally, ayam yang kita roast tadi sudah matang, dan ini kelihatan sekali ayamnya crispy, gitu ya. Sekarang kita akan porsi. Ya, saya angkat. Saya sudah siapkan juga piringnya. Oke, sekarang kita portion. Kita ambil bagian paha aja, jadi bisa paha, bisa apa. Porsinya adalah untuk satu porsi itu berkisar 1/4. Ya, seperti ini. Ya. Atau kalau mau dada, tinggal dipotong dadanya. Oke, saya ambil yang ayam bagian paha. Taruh. Oke, kemudian kita kasih juga kentangnya. Dan juga veggie-nya. Nah, kita ambil aja yang kita bisa disajikan. Ya. Dan bisa juga veggie-nya diganti dengan yang lainnya. Silakan teman-teman bisa buat juga veggie yang di saute seperti ini. Kemudian kita kasih sausnya, digaret sausnya. Ya, jadi inilah konsistensi saus ya. Jadi tetap bisa mengalir seperti ini.
kasih garnish seleri. Ini menu kita, roast chicken with bigarette sauce. Nah, setelah tadi kita bikin roast chicken, sekarang kita akan bikin roast beef, ya. Jadi kebetulan yang saya pakai di sini adalah tenderloin atau khas dalam. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana kita mengikatnya. Mungkin teman-teman sudah tahu, kita pakai benang yang mungkin benang seperti benang kasur kali ya. Nah, ini kita pakai. Nah, fungsi diikat di sini adalah supaya bentuknya ketika kita roast tadi nanti itu bentuknya akan lebih maksimal, tidak berubah. Ya. Bisa satu persatu seperti ini, bisa juga langsung seperti ini. Ikat, kita tarik gitu. Seperti zamannya dulu kita tali temali. Seperti ini dimasukkan, ditarik seperti ini. Terus ya. Nah, untuk roast beefnya ini saya tidak memberikan side dishes-nya. Side dishes-nya bisa apa saja, silakan teman-teman bermain veggie-nya macam-macam, mau pakai roast vegetable ataupun yang lain silakan. Nah, seperti ini kita balik, kita masukkan saja. Seperti ini. Jadi kayak menjahit. Tapi jangan lupa nanti begitu matang, jangan lupa untuk dilepas talinya, jangan ikut disajikan. Ya. Seperti ini. Dan ini saya akan buat tingkat kematangannya medium rare. Ya, kita balik lagi, kita ikat di sini. Ya, sehingga nanti pas di roastnya dia tidak bentuknya tetap bagus. Oke, kemudian kita siapkan tirek seperti ini, kita taruh, ya. Nah, terus kita siapkan untuk sausnya, ya. Sambil kita menyiapkan sausnya, kita akan memanaskan dulu ovennya. Di sini kita pakai yang meat, ya. Terus kemudian kita pakai roast dan saya bikin tingkat kepekatannya ada di light. Kemudian di sini saya bikin medium rare. Iya. Oke. Ini kita panaskan. Sambil memanaskan, kita siapkan untuk campurannya. Yang pertama kita pakai madu. Nah, idea yang saya pakai adalah sebenarnya ini biasanya untuk saus untuk pork, ya. Kemudian di sini saya memakai brown sugar. Ini ada soya sauce. Kemudian di sini saya pakai ada onion powder. Paprika powder. Ada garlic powder, dan saya pakai mustard sedikit. Saya pakai olive oil. Saya kasih sedikit orange juice, jadi rasanya nanti agak manis dan savory. Dan saya kasih sedikit wine.
Oke, kita aduk dulu. Dan ini nanti sausnya bisa kita jadikan sebagai saus untuk apa? Untuk meatnya ketika sudah matang. Koreksi sedikit dengan tambahan untuk bumbunya ada garam dan merica. Seperti ini. Kita aduk. Oke, ovennya sudah panas. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini beefnya kita siramkan di atas sausnya. Ya, seperti ini. Dan kita masukkan ke ovennya. Oke, kita menuju ke oven. Oke, kita buka. Kita pakai internal temperaturnya. Oke, kita tunggu sampai matang kira-kira 20 menit sampai 30 menit. Kita tunggu sampai dia matang. Nah, ovennya sudah berbunyi, artinya kita sudah sampai ke titik medium rare untuk tingkat kematangan. Saya akan keluarkan. Oke, kita angkat Oke, sebaiknya kita resting dulu sekitar 10 menit untuk mengembalikan juicy yang ada di dalam si beefnya. Oke, jadi ini memang beefnya kita bikin beef saja. Untuk side dishes-nya teman-teman bisa bermain dengan yang lainnya, gitu ya. Mau kentangnya di bake, kentangnya mau digoreng ataupun mau dibikin mashed potato dan lain sebagainya, itu bebas. Nah, ada istilah yang disebut dengan resting, di mana kita mengembalikan juicy yang ada di dalam meatnya ke seluruh bagiannya. Oke, jangan lupa kita buang dulu tali-talinya, jangan sampai ikut disajikan, gitu ya. Oke, tingkat kematangannya di sini medium rare. Jadi kalau teman-teman mau bikin yang well done, tinggal di set well done, gitu ya. Nah, cuman untuk jenis-jenis seperti ini biasanya kita membuat maksimum di medium. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat tingkat kematangannya ya. Yes, ini tingkat kematangan medium rare. Ya, kita slice. Ketebalannya silahkan.
Ini juicy-nya masih banyak di luar karena memang tadi merestingnya kurang lama. Ya. Nah, untuk sausnya ini bisa dipakai ya teman-teman ya. Nah, kalau mau pekat bisa dipekatkan pakai tepung terigu. Oke, saya kasih sedikit butter di atasnya supaya lebih shiny. Nah, ini bisa juga dikasih metridot, teman-teman. Nah, berikut inilah roast beef dengan gravy sauce. Nah, demikian untuk materi kita minggu ini. Kita belajar tentang roasting dan bagaimana Anda membuat brown stock, roast beef, dan roast chicken, dan bisa disajikan. Aturan menyajikannya silahkan teman-teman bisa berkreasi sendiri. Demikian untuk pertemuan kita. Sampai jumpa. Tetap semangat, jaga kesehatan. See you next week.